Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara santapan rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menjalani kehidupan ini. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kasih, dan anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Oleh karena pertolongan dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, kami dimampukan hidup sampai saat ini. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini, ya Tuhan, kami akan mengumuli firman Tuhan. Biarlah Roh hadir, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami beroleh hikmat yang daripada firman yang diberitakan saat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dan renungan pada hari ini diberikan tema mengenal Allah. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara Bapa pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara tahu tentang Tuhan dan mengenal Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya, yada. Di dalam perjanjian lama disebut 946 kali. Yang memiliki arti memahami, mengetahui, mencari tahu, mengetahui dari pengalaman, mengenal seseorang, mengenali, pernah mengalami, merawat seseorang. Dalam hal ini adalah mengenal seseorang secara seksual seperti dalam pernikahan, seperti suami istri. Dan dalam bahasa Yunani-nya, yaitu ginasko, kata ini lebih bermakna lagi, yaitu bermakna intelektual dan memiliki makna objektivitas, di mana makna intinya adalah pengetahuan yang didapat melalui pengalaman. Jadi pengetahuan yang didapat melalui pengalaman. Jadi kedua kata ini, baik dari bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani, sebenarnya kalau kita teliti bahwa perbedaan tahu dengan mengenal itu sangat jauh. Contoh sederhana adalah saudara-saudara tahu tentang saya. Dari jauh melihat, oh itu Pak Setio. Tapi saya percaya bahwa saudara tidak
Saudara belum mengenal saya secara detail. Jadi itu perbedaannya, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita tidak bersama dengan mereka, tidak mengetahui kesehariannya, sifat karakternya, kesukaannya, bagaimana prinsip-prinsip hidupnya, itu hanya sebatas tahu saja, bukan mengenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang-orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup di dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan hari ini, ada dua karakteristik orang yang mengenal Allah. Yang pertama adalah melakukan perintah Kristus. Artinya, seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah. Ini adalah karakteristik yang pertama. Sekaligus ini menjadi evaluasi buat diri kita. Apakah kita sudah melakukan perintah Kristus? Yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus tidak semata-mata menjiplak apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, seperti melakukan mujizat atau disalib. Hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup mentaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkanlah hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati, libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukan dengan penuh ketulusan. Selain ketulusan diperlukan juga kesungguhan, sikap hidup dan hati yang terarah kepada Allah. Ambillah keputusan dan komitmen untuk melakukannya. Karena itulah jalan mengenal Allah, mengenal Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman mengajarkan kepada kami pada hari ini, supaya kami tidak hanya sekedar kenal, tetapi mengenal. Supaya kami tidak hanya sekedar tahu tentang Engkau, tapi bagaimana kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan kami. Itu firman Allah. Kami nyatakan dalam kehidupan dengan penuh cinta kasih kepada sesama kami, dan keterlibatan kami di dalam setiap pelayanan gereja dan pelayanan sosial. Ya Tuhan, terangi setiap langkah kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati seluruh saudara-saudara kami yang saat sekarang ini mengalami beban berat, persoalan di dalam kehidupannya, baik sakit penyakit, dalam keluarga, dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan. Dalam nama Yesus, akan menolong dan memberkati dan memberikan jalan keluar, pemulihan, kesembuhan. Demikian juga Tuhan
memberkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan pada hari ini. Biarlah kami akan menjadi berkat, karena Tuhan telah memberkati kami. Seluruh kehidupan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.